majdi. Saya kata ini sebuah syair di dalam bahasa Qawiyah. Dapat lil majdi wasa'una faqalu. Dapat saya sa'aitu syai'an fa syai'an. Saya menempuh jalan lil majdi untuk mencapai kemuliaan. Wasa'una faqalu haddan nufus. Wasa'una dan orang-orang yang sedang menempuh kemuliaan, faqalu mereka telah sampai haddan nufusi kepada batasan jiwa. Wa al-qaw dunahum al-qusra. Wa al-qaw dan mereka mencurahkan segalanya al-qusra, mencurahkan segala kekuatan dan kemampuan. Wa kabatu al-majdah. Wa kabatu dan mereka mempercepat jalan-jalan menuju kemuliaan hatta mala aksaruhum, sampai kebanyakan dari mereka mencapai batas kebosanan. Wa ana al-majdah, dan hanya orang yang sampai kepada kemuliaan itu orang wafa yang telah menjalankan amanahnya, wa musawwarah dan yang sabar. Jadi saya ini menjelaskan kepada kita memang tujuan kita semua, tujuan kita umat manusia dan tujuan para rasul, mereka tujuan kita itu satu, mencapai kemuliaan. Ada orang yang sampai, ada orang yang tidak, ada orang yang tidak sampai. Ada orang yang mencapai tujuannya dan mereka berusaha keras untuk mencapai itu. Ada orang yang sudah berusaha tapi di tengah jalan mereka dalam keadaan bosan sehingga tidak fokus kepada tujuan. Hanya orang yang mencapai kemuliaan itu dengan kesabaran. Seperti kita misalkan ibadah, orang yang ibadah, orang yang konsisten, orang yang istiqomah, orang yang orang yang belajar tentang agama, orang yang mempertahankan integritasnya di dalam agama dan di dalam kehidupannya. Ya, itu kan semua kita dalam rangka untuk mencapai tujuan. Dan hakikat daripada tujuan inti kita itu kan nanti kita mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Secara nyata nanti di akhirat. Dan itu semua ada yang sudah sampai, ada yang ketika di tengah jalan malah akan bosan. Wa'ana qalbajlah man wafa wa sabar. Orang yang sampai kepada tujuan itu hanya orang yang yaitu sabar menempuh jalan tersebut. Memang jalan spiritual menuju Tuhan itu tidak mudah dan kadang-kadang kita ditempuh dengan rasa bosan. Kadang-kadang selain bosan yang menimpa kita, banyak gangguan-gangguan, banyak tipuan-tipuan yang kadang menipu kita untuk melencengkan jalan kita. Banyak kata para ulama, banyak hal di zaman sekarang ini yang melencengkan kita dari menuju spiritualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya modal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu ya waktu. Kadang-kadang kita tertipu oleh waktu, kita tertipu dengan kesehatan, kita tertipu dengan kenyamanan, kita tertipu dengan tontonan-tontonan, kita tertipu dengan hiburan-hiburan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu semua melencengkan kita dari tujuan kemuliaan kita, yaitu mencapai hakikat mantap di Allah Subhanahu wa taala. La tahsabil majdata quran anta akiruhu jangan kau kira al-majdah kemuliaan itu adalah sepotong korma angkat ambil yang kau makan. Kan kalau kita makan korma kan mudah gitu kan, tinggal disantap makan. Dan tentu al-majdah tidak akan pernah sama sekali engkau sampai kepada kemuliaan hatta tal'aqas shalah, sehingga engkau menggigitnya dengan kesabaran. Jadi modal kita untuk mencapai kemuliaan spiritualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya kesabaran. Ibadah itu kan butuh sabar.
itu angan-angan saja. Pengen masuk surga kok tidak beramal. Sama kata Imam Al-Ghazali, sama seperti ada orang yang mau panen padi katakanlah, tapi dia tidak mau menanam di tanah yang subur. Kemudian dia tidak mau, kalaupun sudah ditanam di tanah subur, atau dia tidak mau membersihkan rumput-rumput yang ada di tanaman tersebut. Dia tidak mau menyirami, tapi dia mau berharap ada. Seperti itu. Kira-kira kemuliaan kita nanti di akhirat itu dicapai dengan ya, jangankan kemuliaan akhirat, kemuliaan dunia itu kan bapak-bapak misalkan di kantor kan tidak semudah yang dibayangkan kan? Untuk mencapai kemuliaan katakanlah naik pangkat kan tidak semudah itu, apalagi makanya di awal dikatakan kenapa para rasul itu, para nabi untuk menyebarkan dakwah penuh dengan tantangan. Ya memang seperti itu. Fasubhanallah akramahu man ta'ammala quluhum ala dunya wa ukhra ila a'dal manazil wa habba qauman ma'a masawihim lahum fi suratil basyarat ila adal syai'in min al-hakim as-sabiq. Maha suci Allah yang telah memberikan kemuliaan kepada suatu kaum dan memberikan kesempurnaan kepada akal mereka, wa ala dunya wa ukhra ila a'dal manazil, kemudian Allah mengangkat mereka kaum tersebut baik dunia maupun di akhirat dan tempat yang paling tinggi. Wahab al-qawman, dan Maha Suci Allah yang menurunkan atau mengambleskan. Wahab itu menurunkan suatu kaum ma'a masalihim dengan kesalahan-kesalahan mereka. Di surat al-Basyariyah, secara gambaran, secara bentuk mereka tetap manusia, tetapi secara hakikat mereka adalah sama seperti khobing istafil, sama seperti rumput yang diinjak-injak. Memang hakikat manusia itu kan hakikatnya dua. Manusia apakah lebih kuat dorongan malaikatnya, apakah lebih kuat dorongan syaitannya. Sama-sama bentuknya manusia, tetapi jiwa yang ada di dalamnya itu apakah lebih kuat kepada dorongan malaikat, apakah lebih kuat kepada dorongan syaitan. Manusia yang secara bentuk sama, kalau dorongannya lebih kuat kepada malaikat, maka dorongan-dorongan kebaikan, dorongan-dorongan positif akan lebih dominan. Disitulah yang disebut dengan sabar. Jadi hakikat sabar itu secara definitif adalah orang yang tahan terhadap gangguan dorongan-dorongan syaitan, baik ketika dia dalam musibah, baik ketika dia dalam ibadah, baik ketika dia dalam maksiat. Kan orang yang melakukan kesalahan, orang yang bermaksiat kan hakikatnya karena dia tidak sabar, karena dia tidak tahan dengan dorongan-dorongan syaitan. Orang yang dia tahan dengan ujian, orang yang dia tahan terhadap ibadah, tetap marifat, tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berarti dia tahan, dia kuat terhadap tipuan-tipuan syaitan dan dorongan-dorongan malaikat yang ada di dalam jiwanya lebih dominan. Itu hakikat sabar seperti itu. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa